Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Seviana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan variabel konstanta, operator aritmatika dan penguasaan, contoh program perhitungan dengan 2 variabel input dan 1 variabel output menggunakan PHP. Yang pertama, tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah kategori yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Dalam PHP, tipe data membantu dalam pengelolaan data dan mempengaruhi cara variabel diperlakukan dalam perhitungan dan pemrosesan. Jenis-jenis tipe data skalar. Yang pertama, integer, menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Contoh 0, minus 5, 42. Tipe data ini dapat digunakan dalam operasi aritmatika. Seperti contoh di bawah, bisa digunakan untuk penulisan umur. Float, menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Nah, float berguna dalam perhitungan yang memerlukan presisi. Yang selanjutnya yaitu string, menyimpan teks dikelilingi oleh tanda kutip tunggal atau ganda. String dapat digabungkan dan diproses menggunakan operator tertentu, seperti contoh di bawah. Yang selanjutnya yaitu boolean, menyimpan 2 nilai true atau false, biasanya digunakan dalam pengkondisian untuk kontrol alur program. Dan contohnya yaitu seperti di bawah. Selanjutnya yaitu array, menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel baik dengan tipe data yang sama maupun berbeda. PHP mendukung array numerik dan asosiatif. Yang selanjutnya yaitu objek, instance dari kelas yang dapat memiliki properti atau atribut dan metode atau fungsi. Objek memungkinkan pemrograman berorientasi objek atau OPP. Yang selanjutnya yaitu NULL, tipe data yang menunjukkan tidak ada nilai atau variabel yang tidak terisi. Dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci NULL atau null. Variabel, apa itu variabel? Variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat berubah selama program dijalankan. Dalam PHP, setiap variabel diawali dengan simbol seperti $, diikuti oleh nama variabel. Variabel memungkinkan Anda untuk menyimpan dan memanipulasi data dengan cara yang fleksibel. Deklarasi variabel di PHP tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel secara eksplisit. Tipe data akan ditemukan secara otomatis saat memberikan nilai ke variabel. Seperti contoh di bawah, sudah tertera variabel integer, string, float, dan boolean. Aturan penamaan variabel. Saat mendeklarasikan variabel, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu karakter yang diizinkan. Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, angka 0 sampai 9, dan karakter underscore. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. 2. Case sensitivity. Nama variabel bersifat case sensitif, artinya nama yang diawali dengan tanda $, menggunakan huruf besar atau menggunakan semua huruf kecil, dan di awal menggunakan huruf besar dianggap sebagai variabel yang berbeda. 3. Tidak boleh menggunakan kata kunci. Tidak bisa menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam PHP seperti if, else, while sebagai nama variabel. 4. Keterbacaan. Gunakan nama yang deskriptif dan jelas, misalnya gunakan jumlah pembelian atau jumlah underscore pembelian daripada hanya JP untuk meningkatkan pemahaman kode. Konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah nilai tetap yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta biasanya digunakan untuk menyimpan nilai yang bersifat global dan tidak berubah sepanjang program. Mendeklarasikan konstanta dapat mendeklarasikan konstanta menggunakan fungsi define atau dengan menggunakan kata kunci const, seperti contoh di bawah dalam penggunaan define dan const. Menggunakan konstanta setelah dideklarasikan dapat menggunakan konstanta di mana saja dalam kode. Konstanta tidak perlu diawali dengan simbol seperti $.
Operasi aritmatika. Operator aritmatika di PHP. Operator aritmatika adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai numerik. PHP mendukung beberapa operator aritmatika yang umum digunakan dalam berbagai perhitungan. Berikut daftar operator aritmatika beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu penjumlahan. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan dua nilai numerik, baik integer maupun float. Contohnya di bawah. A 5 dan B 3. Hasil dari A plus B yaitu 8. Yang kedua yaitu pengurangan dengan tanda minus. Operator ini digunakan untuk mengurangi dua nilai numerik. Seperti contoh di bawah, A sama dengan 10, B sama dengan 4. Hasil A min B yaitu 6. Yang ketiga yaitu perkalian. Operator perkalian digunakan untuk mengalihkan dua nilai numerik. Perkalian ini ditandai dengan tanda bintang. Yang keempat yaitu pembagian yang ditandai dengan garis miring. Operator ini digunakan untuk membagi dua nilai numerik. Hasilnya bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal tergantung pada nilai yang dibagi. Contohnya seperti di bawah. Yang kelima yaitu modulus yang ditandai dengan persen. Operator modulus digunakan untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari pembagian dua bilangan bulat seperti A10, B3. Hasil dari modulus A dan B yaitu 1. Yang keenam yaitu eksponensial yang ditandai dengan dua bintang. Operator ini digunakan untuk menghitung pangkat atau eksponen dari suatu bilangan di PHP. Bintang 2 ini adalah operator eksponensial atau pangkat, seperti contoh di bawah. Nah, selanjutnya di sini ada program sederhana yaitu yang di sini ada input dari pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai dengan menggunakan fungsi readline. Nilai tersebut dikonversi menjadi tipe float agar dapat melakukan operasi matematika dengan bilangan desimal. Melakukan penjumlahan, variabel hasil menyimpan hasil dari penjumlahan A dan B. Menampilkan hasil menggunakan echo untuk menampilkan hasil penjumlahan ke layar. Nah, di sini ada studi kasus program. Kode yang ditampilkan pada gambar di slide sebelumnya merupakan sebuah contoh sederhana dari penggunaan PHP dan HTML untuk membuat form input data serta melakukan kalkulasi rata-rata dari beberapa nilai yang diinputkan oleh pengguna. Studi kasus yang cocok untuk menggunakan tipe pemrograman seperti ini biasanya berkaitan dengan aplikasi web sederhana yang membutuhkan interaksi antar pengguna dan sistem untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data. Nah, di sini adalah di slide sebelumnya yaitu kalkulasi nilai siswa. Studi kasus, aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk menghitung nilai rata-rata siswa berdasarkan beberapa nilai ujian atau tugas. Guru memasukkan nilai masing-masing ujian, lalu sistem otomatis menghitung dan menampilkan rata-rata. Proses, guru menginput nilai ujian dari siswa pada form yang disediakan, lalu aplikasi menghitung rata-rata dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya yaitu hasil penjelasan dari program. Hasil dari program tersebut yaitu mengambil jumlah nilai. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah nilai yang ingin dihitung rata-ratanya. Di situ ada contoh 10, 20, dan 30. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah nilai yang ingin dihitung rata-ratanya. Mengumpulkan nilai. Menggunakan loop for, program mengumpulkan nilai dari pengguna yang menyimpannya dalam array atau nilai. Menghitung total nilai. Program menggunakan loop for untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam array nilai. Hasil penjumlahan disimpan dalam variabel total. Menghitung rata-rata. Rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah nilai. Menampilkan hasil, program menampilkan hasil rata-rata ke layar seperti yang ada di samping. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan kata dalam penjelasan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.